Ridho Soekarno Kuasa, aksi perubahan dari reporter kami launching dengan resmi. Penjabat Bupati Maluku Tengah, Dr. Rakib Saubawa SPI MSI, melaunching aksi perubahan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-10 tahun 2024, sekaligus menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama dan kepatuhan para kepala pemerintah negeri terhadap dukungan aksi perubahan. Mengawali laporan ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita semua dapat berkenan menghadiri acara penandatanganan komitmen kesepakatan bersama dan kepatuhan kepala pemerintah negeri terhadap aksi perubahan. Yang pertama, komunikasi pintar pembangunan negeri berbasis data atau Kopi Barista, sekaligus meluncing implementasi aksi perubahan dari ketiga reformer dengan judul yang pertama, komunikasi pintar pembangunan negeri berbasis data atau Kopi Barista. Yang kedua, relasi online atau reformasi layanan administrasi pemerintahan berbasis online. Yang ketiga, Opsiku, optimalisasi konsultasi hukum secara online. Aksi perubahan ini merupakan salah satu variabel penting terhadap proses pendidikan pelatihan administrator kepemimpinan Angkatan 10 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku, yang saat ini kami sebagai siswa. Tujuan dari acara ini adalah untuk memperkuat serta menegaskan komitmen para kepala pemerintah negeri dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan negeri yang akurat dan tepat sasaran dengan memanfaatkan data sistem informasi desa yang diantaranya adalah IDM, SDGs Desa, Prodexel dan FDSkel, serta website Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan pemerintah negeri terhadap peraturan yang berlaku terutama dalam pengelolaan dana desa maupun alokasi dana desa, dan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat negeri. Yang kedua, relasi online didasari pada konsep untuk membangun sebuah organisasi pemerintahan yang baik dalam struktur pemerintahan maupun dengan masyarakat. Sinergitas penyelenggaraan pemerintah tersebut harus dikemas dalam sebuah sistem yang mampu mewujudkan sistem kerja yang efektif. Maka dengan hadirnya inovasi reformasi layanan informasi administrasi pemerintahan berbasis online atau relasi online, masyarakat dapat memanfaatkan website Sekretariat Daerah pada menu bagian pemerintahan untuk mendapatkan informasi terkait tupoksi bagian pemerintahan, diantaranya usulan kepala pemerintah negeri, sandiri negeri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Opsiku, untuk meningkatkan layanan konsultasi hukum yang efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa kegiatan peningkatan, diantaranya pembentukan program konsultasi hukum, pendidikan hukum, pengawasan dan penegakan hukum. Dan mengingat wilayah Kabupaten Maluku Tengah sangat luas dengan daerah-daerah yang meliputi daratan dan lautan, sehingga untuk berkonsultasi secara langsung pada bagian hukum, Setda Maluku Tengah membutuhkan waktu, biaya yang tidak sedikit. Dan juga mengingat beban kerja pada bagian hukum yang sangat besar, terkhusus pada proses penyusunan produk hukum daerah, maka salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah menciptakan suatu media layanan konsultan hukum yang dapat diakses secara online. Untuk menindaklanjuti kondisi ini, maka lahirlah gagasan inovasi dengan judul Opsiku atau optimalisasi layanan konsultasi hukum secara online. Peserta pada acara ini dihadiri oleh 111 kepala pemerintah negeri dari 9 kecamatan dan 9 kepala kecamatan dengan rincian sebagai berikut.
1. Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebanyak 12 KPN, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi 12 KPN, Kecamatan Seram Utara 20 KPN, Kecamatan Seram Utara Barat 13 KPN, Kecamatan Teluk El Paputi 4 KPN, Kecamatan TNS 16 KPN, Kecamatan Amahai 14 KPN, Kecamatan Tehuru 10 KPN, dan Kecamatan Teluti 10 KPN. Narasumber pada rangkaian acara ini yang pertama, narasumber pada acara sosialisasi penguatan integritas kepemimpinan pada para kepala pemerintah negeri dari BPSDM Provinsi Maluku, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Anda Penina E. Kakisina MSI, selaku coach yang membimbing kami pada aksi perubahan Kopi Barista. Yang kedua, Ibu Kadis DPM P3A Kabupaten Maluku Tengah, Ibu Wahayumi SSTP MSI, dengan judul Fasilitasi Penyusunan Perubahan RPJM Negeri Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan RKP Negeri Tahun 2025. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Kepala BPSDM Provinsi Maluku, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Teknis, staf ahli Bupati, Asisten Sekda, pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Ibu Widyaswara dan BPSDM Provinsi Maluku, para camat dan KPN, serta PJ KPN. Kami menyadari bahwa peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu kebutuhan penting dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena SDM yang berkualitas akan mampu berpikir lebih terstruktur dan melahirkan karya-karya dan aksi yang lebih berkualitas. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sebagai penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat provinsi, kita di kabupaten, kecamatan, dan negeri, memegang amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Saat ini kita menghadapi tuntutan yang semakin tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik dan memberikan perubahan-perubahan nyata yang lebih baik dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perubahan-perubahan ini harus selalu kita ikuti dan kita menyesuaikan agar supaya tidak tertinggal. Ada dialektika atau perubahan yang terus terjadi dan menuntut kita untuk semakin menyesuaikan diri. Nah, oleh karena itu di pemerintahan juga melakukan penyesuaian dengan mengedepankan kerja-kerja yang bersifat lompatan atau kerja-kerja yang tidak biasa. Awalnya kita bekerja seperti biasa untuk menghasilkan hasil-hasil yang biasa, tapi sekarang kita dituntut untuk bekerja tidak seperti biasa untuk menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa. Sehingga hadir model peningkatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pendidikan, pelatihan, diklat kepemimpinan dengan mengarusutamakan
inovasi. Awalnya inovasi adalah merupakan jalan alternatif atau langkah alternatif, tapi saat ini inovasi menjadi mainstream atau jalan utama dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini kita punya 3 reformer mengikuti jenis pelatihan kepemimpinan itu, dan tadi kita lihat aksi-aksi perubahan itu dengan mengambil tema-tema yang menarik, judul yang luar biasa, singkat, dan kami berharap agar supaya aksi-aksi perubahan ini tidak hanya berakhir pada diklat sekedar untuk mendapatkan sertifikat atau gelar, tapi lebih daripada itu adalah harus terus berlanjut. Demikian pula bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti, karena apabila diklat kepemimpinan dengan karya aksi perubahan bisa dilakukan oleh semua lulusan diklat, saya yakin bahwa inovasi akan semakin nyata, akan semakin masif, dan semakin menghasilkan perubahan yang lebih cepat, ada lompatan-lompatan yang besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini ada kehadiran Bapak Ibu kepala kecamatan dan kepala pemerintahan negeri. 3 topik tadi dari reformer kita itu objeknya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan negeri. Ini artinya apa? Ada model yang selama ini kita lakukan tapi tidak mengalami perubahan yang signifikan atau perbaikan yang signifikan, sehingga perubahan-perubahan pelayanan kepada masyarakat itu tidak optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, dengan adanya kehadiran teknologi informasi atau sekarang ini lebih keren digitalisasi, maka pelayanan pemerintahan itu bisa lebih dekat kepada masyarakat, bisa lebih mudah, murah, dan lebih cepat. Nah, oleh karena itu sinergi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten dan tingkat pemerintahan kecamatan negeri bisa lebih cepat dan kinerjanya bisa berlipat-lipat peningkatannya. Satu hal yang saat ini kita rasakan, terkadang hasil-hasil kerja kita sudah bagus, tetapi karena pendataan, pelaporan, komunikasi, koordinasi yang kurang bagus, sehingga dinilai masih kurang bagus. Ambil contoh misalnya data kemiskinan ekstrim, kemiskinan. Harusnya realnya itu sudah turun, tapi kemudian data yang kita lihat yang dilaporkan dari pemerintah negeri atau dari tingkat desa itu masih tinggi. Nah, saya beberapa waktu lalu bertemu dengan Kadis Sosial, Kadis Pemberdayaan, dan Bapditbangda untuk melihat itu karena ada data-data yang tidak logis. Misalnya ada yang kemiskinan ekstrimnya lebih banyak dari orang miskin. Ini kan aneh. Ada yang miskinnya sama dengan miskin ekstrim, kan aneh. Harusnya miskin ekstrimnya itu sangat kecil, miskinnya banyak. Tapi yang lebih banyak itu yang bukan miskin. Nah, data-data yang dimunculkan atau dilaporkan ini berorientasi agar supaya mendapatkan bantuan. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketidakberhasilan Bapak Ibu di tingkat penyelenggaraan pemerintahan negeri, karena menunjukkan bahwa Bapak Ibu tidak mampu untuk mengangkat atau melepaskan diri dari misalnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Logikanya ketika
kemiskinan dan kemiskinan ekstrim atau masyarakat kita di bawah yang hidupnya kurang sejahtera beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun lalu karena belum ada dana desa dan ADD itu sangat tinggi. Tetapi semakin naiknya ADD dan DD itu logikanya ini harus semakin berkurang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kehadiran 3 reformer ini, sistem pelayanan pemerintahan, kemudian sistem pelayanan data, penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan layanan hukum itu bisa menjadi lebih baik dan masyarakat maupun pemerintah negeri bisa memberikan informasi yang lebih real. Nah, ada beberapa pemerintahan yang saat ini di Kabupaten Maluku Tengah, hasil koordinasi kita dengan Kepala Dinas Pemberdayaan, baru 119 negeri yang melaporkan data kemiskinan ekstrimnya. Dan ada sekitar 90 lebih yang belum melaporkan. Dari 119 itu kita teliti, ternyata sebagian besar itu masih keliru. Dan saya minta untuk diverifikasi ulang. Jadi Bapak Ibu Kepala Pemerintahan Negeri yang hadir di sini, saya mintakan agar supaya dikomunikasikan lagi Bapak Ibu sekalian, agar supaya melalui camat dengan Kepala BPN dan Sosial agar supaya diaktifkan lagi. Dan ada tenaga-tenaga yang sudah ditunjuk untuk melaporkan data itu atau mengupdate data itu agar supaya Bapak Ibu bisa juga melakukan pemeriksaan atau pengawasan dan pengendalian, sehingga ketika Bapak Ibu menandatangani data-data yang dikirimkan itu sudah terverifikasi secara berjenjang. Jangan sampai ketika staf membuat data lalu melaporkan kepala desa tanda tangan tanpa melakukan verifikasi. Misalnya juga ke camat tanpa melakukan verifikasi. Kemudian sampai di kepala BPKP sendiri juga tidak melakukan verifikasi. Padahal datanya sangat anomali, dia tidak logis. Dan oleh karena itu, dengan adanya 3 reformer ini, sistem informasi kita akan semakin bagus, baik di sisi pemerintahan maupun pemberdayaan atau penyelenggaraan pembangunan dan hukum. Nah, oleh karena itu saya pada kesempatan ini sangat bangga atas 3 inovasi atau 3 aksi perubahan yang saat ini dihadirkan oleh 3 reformer kita. Yang pertama, Kopi Barista, komunikasi pintar pembangunan negeri berbasis data. Ini namanya keren, semoga hasilnya juga keren dan lebih berkualitas. Relasi online, ini juga luar biasa. Kata-kata yang singkat dan menunjukkan kualitas isi yang sudah nampak. Reformasi layanan informasi administrasi pemerintahan berbasis online. Kemudian Opsiku, optimalisasi layanan konsultasi hukum secara online. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang meningkatkan kapasitas pendampingan maupun peningkatan pengawasan, termasuk fasilitas hukum kepada pemerintah negeri. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bertemu dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Ambon dan Kepala Kejaksaan Negeri Masohi dan mengingatkan untuk kita lakukan pendampingan kepada seluruh kepala pemerintah negeri, terutama dari sisi administrasi, agar supaya pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak menyimpang dari sisi hukum atau ada penyalahgunaan kekuasaan sehingga bisa berakibat fatal. Dan kami
berharap bahwa melalui bagian hukum Bapak Ibu bisa berkonsultasi ketika ada masalah. Bisa melalui camat, kemudian secara berjenjang ke atas. Nanti kita bisa menghadirkan Kejaksaan Negeri kalau itu membutuhkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri. Ada juga dari Inspektorat, agar supaya masalah-masalah yang dihadapi di bawah itu bisa dikurangi dan diminimalisasi. Seperti apa yang saya pernah sampaikan, bahwa di saat masa tugas kami berharap tidak ada satupun yang bermasalah secara hukum. Dan kita lihat memang masalah-masalah yang ada sekarang ini memang masalah yang lampau, yang penanganannya memang sudah berlangsung sekian tahun. Dan kita berharap bahwa ketika ada masalah-masalah seperti ini bisa kita atasi lebih awal, kita cegah lebih awal, dan kita luruskan lebih awal. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing dan para reformer, Bapak Ibu Kepala Pemerintahan Negeri yang hadir pada kesempatan ini. Dengan sinergi yang ada, saya yakin bahwa perbaikan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan akan semakin hadir di Kabupaten Maluku Tengah. Keberhasilan di tingkat negeri dan desa akan menjadi keberhasilan kabupaten. Oleh karena itu tanggung jawab kita untuk terus mengawal dan memfasilitasi serta mendorong Bapak Ibu di pemerintahan negeri dan kecamatan untuk mencapai yang terbaik guna mendukung kinerja terbaik dari Kabupaten Maluku Tengah.